Kita bersiap untuk melakukan sebuah perubahan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, tantangan terbesar yang selalu saya katakan dan seringkali saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, berkaitan dengan gereja. Tantangan terbesar yang dialami oleh gereja di dalam pertumbuhannya di abad-abad masa kini, itu tidak lain dan tidak bukan adalah gereja mengalami pertumbuhan, tetapi tanpa kedalaman, Bapak Ibu. Dia bertumbuh kelihatan megah, tetapi dalamnya keropos. Ini sangat mengerikan sekali, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau perhatikan sebuah pohon yang besar, tetapi akarnya tidak kuat, apa yang akan terjadi? Kalau ada badai menerpa pasti tumbang. Apalagi Pontianak dikenal sebagai daerah dengan cuaca ekstrim. Angin begitu kencang sekali, ya. Di beberapa tempat gereja bertumbuh dengan pesat, Bapak Ibu. Kita tahu, wah jemaatnya banyak sekali sampai desak-desakan. Kalau ibadah kursinya nggak muat, dibuka KU3, KU4 juga penuh juga, ya. Sampai rebut-rebutan begitu. Namun seringkali permasalahannya adalah adanya pertumbuhan tanpa kedalaman. Ini yang sangat mengerikan, Bapak Ibu. Semangatnya punya ke gereja, pelayanan, tetapi tidak mengakar dalam. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan kekristenan ke depan, yakinlah kekristenan akan semakin hancur, Bapak Ibu. Ya. Sebuah tim melakukan sebuah riset tahun 2022 yang diinisiasi oleh Barna di dalam American Worldview Inventory, Bapak Ibu. Riset ini sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Pendeta di Amerika Serikat memiliki persentase cara pandang Kristiani atau Christian worldview yang sangat rendah, Bapak Ibu. Dari 1.000 audiens yang mereka mengikuti riset, hanya 37% yang memiliki cara pandang Kristiani agak lebih baik. Pendeta loh ini, bukan jemaat biasa. Persentase tertinggi itu di 50% itu adalah pendeta-pendeta gereja Injili, Bapak Ibu. Sangat menyedihkan. Bapak Ibu, cara pandang Kristiani ini akan sangat menentukan kita di dalam melihat segala sesuatu, di dalam bertindak, di dalam merespon, di dalam melakukan hal apapun. Kalau cara pandang Kristen tidak dimiliki oleh para pendeta, apa yang akan terjadi dengan jemaat, Bapak Ibu? Apa yang terjadi dengan orang tua kemudian? Bahkan anak-anak, kita bisa bayangkan loh. Ya, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Apa yang akan terjadi dengan gereja kalau hamba Tuhannya, orang tuanya tidak memiliki cara pandang Kristiani yang berakar ke dalam. Kelihatan wah, ya bisa. Tetapi keropos. Ini sangat dan sangat mengerikan. Nah, apakah fenomena ini juga terjadi di antara para pendeta di Indonesia? Belum ada risetnya. Siapa tahu nanti dari antara Bapak Ibu mau melakukan riset,
untuk 1000 audiensi dari para pendeta di Indonesia untuk melihat apakah mereka memiliki cara pandang Kristiani. Ya. Bagaimana dengan para orang tua di lingkungan keluarga-keluarga Kristen, Bapak Ibu? Bagaimana dengan guru-guru di sekolah Kristen? Apakah mereka juga memiliki cara pandang Kristiani yang berakar? Sehingga mereka benar-benar menjadi murid Kristus yang radikal di dalam cara pandang mereka. Atau cuma asal-asalan, pelayanan ya pelayanan saja, tetapi tidak memahami tujuan dan maksud pelayanan dengan sesungguhnya begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau katakan tanpa kehadiran orang-orang dewasa, orang tua, rohaniawan, guru, mentor yang memiliki cara pandang Kristiani atau biblical worldview atau cara pandang Kristen, ya. Lingkungan keluarga, gereja dan sekolah bukan merupakan tanah yang subur bagi hati dan pikiran anak-anak kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Maka gereja kita mulai aware dengan hal ini. Ada ibadah intergenerasi, Bapak Ibu. Ya. Anak-anak ini mereka adalah generasi penerus yang ke depan mereka menggantikan kita sebagai penopang gereja hari ini. Kalau mereka tidak dibina dari kecil untuk memahami firman Tuhan dari gereja, ya, dari orang tua, dari guru, kita nggak akan tahu dan memastikan bahwa gereja ke depan akan baik-baik saja. Bapak Ibu, hasil penelitian menunjukkan, ini yang tadi ya, bahwa seseorang itu akan tertarik untuk belajar dan akan lebih mudah memahami sebuah topik pembelajaran baru jika memiliki pengetahuan sebelumnya yang mendukung. Saya besar, kemudian suka membaca Alkitab, suka belajar firman Tuhan. Karena waktu kecil, saya itu selalu ikut sekolah minggu, Bapak Ibu. Dari kecil saya ikut sekolah minggu. Dulu saya masih ingat, ketika saya masih SD, saya lahir di lingkungan yang bukan Kristen, Bapak Ibu. Ketika mau pergi ke gereja itu teman-teman suka mengolok-olok. Nanti kalau kamu mati disalib loh. Anak kecil dibegituin takut enggak? Tapi entah kenapa Bapak Ibu, saya meskipun dibegitukan, setiap hari Minggu pasti saya datang ke gereja apapun yang terjadi. Naik sepeda, anak kelas 6 ya, naik sepeda yang gede itu, namanya sepeda onta kalau di Jawa ya. Yang gede banget tuh, kecil gitu naik sepeda. Setiap hari Minggu. Papa mama saya gak pernah, maksudnya kamu ke gereja, gak pernah dorong. Tetapi pengalaman waktu kecil di gereja itu menjadikan kemudian saya menyukai membaca Alkitab, belajar firman Tuhan. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau anak-anak kita biasakan, ya anak-anak kita tadi yang maju ke depan, yang kecil-kecil itu, kita biasakan dengan membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin kelak ketika mereka besar nanti, mereka akan memiliki cara pandang Kristen dengan lebih baik. Mungkin lebih baik dari kita sebagai orang tua. Dan itu sangat penting sekali. Ya, kita berikan kepada mereka begitu. Nah, Bapak Ibu, dalam hal inilah cara pandang yang dimiliki seseorang bahkan sejak usia dini akan sangat menentukan pembentukan pola pikir. Ya. Dan
sikapnya ketika dewasa. Itu ternyata dimulai sejak dini. Maka kalau kita mau memilih untuk anak-anak sekolah yang terbaik, pikirkan Bapak Ibu. Sekolah yang di dalamnya sangat kental dengan nuansa Christian worldview atau cara pandang Kristen atau value-value biblical, nilai-nilai Alkitab, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukankah kalau kita mengamati hasil tadi tentang cara pandang Kristiani yang di riset kepada para pendeta itu sangat menyedihkan sekali. Sangat menyedihkan. Ini para pendeta loh. Kok cara pandang Kristianinya seperti itu begitu. Apalagi saya Pak, saya ini enggak belajar teologi, baca Alkitab juga kalau hari Minggu saja. Itu pun pendeta yang bacain ketika dengerin firman Tuhan mungkin, ya. Atau Alkitab saya juga sampai berdebu tuh di meja, enggak pernah saya buka, mungkin seperti itu. Tetapi kalau kita mau memulai lagi dengan sebuah kesadaran kalau ini adalah hal penting, itu bisa kita lakukan begitu. Kita mulai lagi. Sekarang kan zamannya sudah canggih ya. Enggak perlu ambil Alkitab dari rumah. Di handphone kita sudah ada Alkitab. Ya, sambil nunggu misalnya antrian di bank, kita buka baca Alkitab. Sambil nunggu bayar pajak, kan sekarang pemerintah lagi gencer-gencernya. Malakin kita untuk pajak, sambil nunggu bayar pajak, mungkin kita bisa buka Alkitab di dalam handphone kita, itu bisa kita lakukan. Atau lagi nunggu rapat, misalnya belum datang, kita buka Alkitab, kita baca, begitu. Nah, Bapak Ibu, terobosan itu dimulai dengan seruan dari hati terdalam. Ya, dari hati kita yang paling dalam, Tuhan, ubahlah aku. Yang berubah diri sendiri Bapak Ibu. Saya sendiri. Saya tidak bisa menuntut orang lain berubah, enggak bisa. Ya. Diri kita sendiri, Tuhan, ubahlah aku. Dan kita harus bersiap kemudian untuk melakukan perubahan itu. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa para murid memulai pekerjaan mereka di bawah pimpinan Roh Kudus dari teks yang kita baca tadi. Dan ini terjadi di hari Pentakosta. Ini adalah hari di mana mereka mempersembahkan korban sajian sebagai ucapan syukur atas hasil ladang mereka. Ya. Nah, Pentakosta itu 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit, 40 hari lamanya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, dan 10 hari kemudian inilah yang kita sebut sebagai hari Pentakosta. Mereka berkumpul di sebuah loteng di Yerusalem, terus kemudian datanglah api, seperti api itu hinggap di dalam diri mereka sehingga mereka bisa berbahasa lain. Bahasa lain ini adalah bahasa, sekali lagi saya katakan, yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Bukan bahasa yang tidak bisa dimengerti Bapak Ibu. Ya, tolong bedakan ini baik-baik. Ya. Nah, ayat yang kedua mengatakan, pada saat mereka sedang berkumpul, di sebuah rumah terjadi bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi rumah itu. Ya. Suara itu terdengar begitu keras Bapak Ibu. Sehingga banyak orang berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Penasaran orang-orang. Mereka semua berbondong-bondong berkumpul di tempat itu. Kumpulan besar orang itu mencari tahu apa yang terjadi dan mendengar para murid berbicara dalam bahasa yang mereka mengerti. Ya, padahal para murid ini sebelumnya belum pernah belajar loh bahasa mereka.
Tapi mereka bisa berbicara bahasa mereka. Nah, ini kan kalau bukan Allah Roh Kudus yang menyatakan di dalam mulut dan hati mereka kan tidak mungkin begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, karena hari raya Pentakosta, orang-orang Yahudi diaspora, yaitu orang-orang Yahudi yang tinggal di tempat bangsa-bangsa lain, mereka berkumpul di Yerusalem. Jadi mereka ini adalah orang-orang Yahudi diaspora yang tinggal di bangsa-bangsa lain itu berkumpul di situ. Ya, mereka itu bisa berbahasa Yunani, ada yang berbahasa Yunani, ada yang berbahasa Aram, ada yang berbahasa Mesopotamia, Mesir, Libya, dan lain sebagainya. Sesuai di mana mereka tinggal, seperti itu. Nah, sementara kita tahu para murid tinggalnya cuma di Yerusalem, di sekitar Yudea, Nazaret. Begitu bagaimana mungkin mereka bisa berbicara bahasa-bahasa itu? Kalau bukan karya Allah Roh Kudus, ini jelas sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi semua orang mengerti apa yang dikatakan oleh para murid. Ya. Kemungkinan besar para murid sedang berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas karya Tuhan yang telah dinyatakan di dalam diri mereka. Termasuk ketika Petrus sedang berkhotbah, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Petrus yang diubahkan oleh Tuhan, berani menceritakan Yesus yang disalibkan itu, yang mati dan bangkit dari antara orang mati, ya, dan datang untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Dan menarik kalau kita mau perhatikan berita atau tantangan pertobatan, sebuah perubahan radikal mereka untuk percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dinyatakan di situ. Maka tidak heran kemudian mereka mengalami penambahan jumlah yang kira-kira 3.000 orang banyaknya, Bapak Ibu. Ya. Dan mereka bertekun, bersehati, ya, memecahkan roti, berdoa, ya, kemudian mengikuti, mendengarkan pengajaran para rasul. Itu tidak akan mungkin dapat terjadi kalau Allah Roh Kudus tidak mengubahkan hati mereka terlebih dahulu. Dan saya yakin juga ketika Bapak Ibu setiap hari Minggu datang ke gereja, ikut persekutuan, melayani Tuhan, itu tidak akan mungkin dapat terjadi kalau Bapak Ibu tidak disentuh oleh Allah Roh Kudus dan hati Bapak Ibu diubahkan. Dari hidup yang tadinya ingin melakukan hal yang menyenangkan diri, diubah menjadi apa sih yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Ya, ini titik awal yang sangat baik. Bapak Ibu datang ke gereja di tempat ini merenungkan firman Tuhan. Kalau itu bukan Allah Roh Kudus yang menggerakkan hati Bapak Ibu, jelas tidak mungkin ini terjadi. Maka kembali tanyakan, Tuhan ubah aku. Ya. Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Saya siap, Tuhan. Ya. Saya siap untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup saya. Bapak Ibu, para murid menyatakan kepada banyak orang pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Roh Kudus. Dan sesungguhnya kalau Bapak Ibu sudah datang ke gereja saja, itu adalah bagian di mana kita menyatakan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Orang akan bertanya dan melihat, Aceh dari mana? Dari gereja, ibadah. Itu kan bagian dari diri kita sedang ambil bagian dalam menyatakan pekerjaan Roh Kudus. Betul? Nah, titik awal ini harus terus kita kembangkan. Kita terlibat di dalamnya. Kita kembangkan pelayanan di gereja. Semakin banyak orang yang tahu tentang gereja,
Kalau Allah yang telah mengubahkan hidup kita, Bapak Ibu, bukankah itu akan menjadi sesuatu yang baik? Ya, bisa membawa orang untuk menikmati Allah sama seperti kita yang sudah menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Membawa berita Injil kepada banyak bangsa. Dan itu waktu itu dimulai dari Yerusalem dan sekarang kita sudah ada di Pontianak, Bapak Ibu. Sudah nyebar sampai Pontianak. Ya. Tuhan memulai pekerjaan yang penuh dengan anugerah. Ya. Tidak ada orang yang bisa menerima Kristus kalau tidak mendapat anugerah dari Dia. Ini pahami baik-baik. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya kemudian percaya kepada Kristus, kita dipercaya terlibat di dalam pelayanan di gereja, itu anugerah Bapak Ibu. Ya. Bukan karena kita layak, bukan. Tapi karena Tuhan yang memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tuhan yang ingin merangkul kita terlibat di dalam pelayanan. Maka jangan coba sekali-kali untuk kemudian kita menolak sebuah pelayanan Bapak Ibu. Ya. Kita lakukan sebisa mungkin kecuali kalau kita dalam posisi kita, wah nggak bisa nih seperti itu. Ya. Justru ketika kita mengalami anugerah Tuhan, kita akan bertanya, apa sih yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Saya mau terlibat apa sih di gereja? Itu pasti hati kita sedang digelisahkan loh Bapak Ibu. Bener nggak? Ayo jujur. Tapi Pak Pendeta kadang susah sekali, iya saya paham. Tapi Pak Pendeta kadang bentrokan apa dan lain sebagainya. Saya paham hal itu. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa kegelisahan itu bukan sebenarnya dari saya. Tetapi Allah yang telah menganugerahkan pekerjaan pelayanan itu kepada Bapak Ibu dan saya. Jadi wajar kalau kemudian kita gelisah. Kita ingin terlibat pelayanan, karena Allah yang memberikannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Vernon Ground mengatakan seperti ini. Bagi para pendosa, ya Bapak Ibu, kita semua yang ada di tempat ini juga orang berdosa termasuk saya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bukan orang berdosa. Bagi para pendosa yang telah diselamatkan oleh kasih karunia. Injil itu bagaikan harmoni surga yang memesona. Jadi ketika kita mendengar berita Injil, Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati dan bangkit pada hari ketiga, dan kemudian Yesus yang sama itu, yang telah menyelamatkan kita, kita akan merasakan sebuah kehidupan baru. Kehidupan yang tadinya dibelenggu oleh dosa dan keinginan pribadi kita, menjadi hidup yang telah dibebaskan. Kita tidak terikat lagi oleh dosa. Kita tidak terikat lagi oleh diri kita sendiri. Maka kita tidak berhak menyimpannya bagi diri kita sendiri. Jangan egois. Ya. Tidak boleh kita egois, kita udah terima keselamatan tapi kita simpen sendiri. Ya udahlah cukup di aku, nanti aku bisa menikmati keselamatan itu kan aku bisa bertemu Yesus di surga begitu. Itu artinya kita egois loh Bapak Ibu. Ya. Yesus memerintahkan agar kita memberitakannya kepada dunia sehingga semua orang dapat mendengar. Pak, tapi saya nggak tahu mau menceritakan apa. Mungkin kita berpikir seperti itu. Nggak usah pusing Bapak Ibu. Pengalaman kita aja yang sudah merasakan anugerah Tuhan itu rasanya seperti apa. Itu yang kita ceritakan. Ya. Yang selalu kita sampaikan kepada orang-orang ketika ngobrol kepada orang lain. Itu yang kita beritakan begitu loh. Enggak usah ribet-ribet Alkitab ngomong apa. Kalau misalnya kita belum belajar terlalu banyak, it's okay. Tapi kan sentuhan Tuhan, ya, pengalaman yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dari seorang yang
tadinya mementingkan diri dan hidup untuk diri sendiri, berkubang di dalam dosa, dan kemudian kita merasakan pembebasan. Itu kan pengalaman spektakuler yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali Tuhan, Bapak Ibu. Dan kita ngalamin itu. Tadinya hidup kita yang ketika ada masalah kita murung, kita merasa hidup kita gak berharga. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kok beda ya? Ada masalah sebesar apapun, kita mengalami damai sejahtera. Kita mengalami sukacita. Dan ini gak bisa dibeli dengan uang dan apapun loh Bapak Ibu. Ini diberikan secara gratis kepada dirimu dan diriku. Yaitu anugerah, keselamatan yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Yang selama ini mencekram kita dengan ketakutan. Ya. Yang selama ini mencengkeram kehidupan kita. Dengan perasaan-perasaan bersalah. Dan itu dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, suatu kali seorang yang bernama Anthony Collin, ya, dia adalah seorang deisme Bapak Ibu. Deisme itu percayanya begini, Allah itu pencipta langit dan bumi, dia itu transenden. Jauh dari kita, tidak bisa disentuh. Dia tidak bersama dengan kita. Dia adalah seorang filsuf yang luar biasa. Suatu kali dia bertemu dengan orang Kristen yang biasa aja, yang seperti kita ini, yang datang ke gereja, yang biasa aja begitu. Terus kemudian dia bertanya kepada orang Kristen ini, menurut kamu Allah itu besar atau kecil? Padahal Anthony Collin percayanya Allah itu begitu besar, tidak terjangkau oleh manusia. Dia begitu jauh, dia tidak imanen bersama dengan kita. Tetapi seorang Kristen yang sederhana ini menjawab dia dengan sebuah kalimat seperti ini. Dua-duanya, dia bilang, Allah itu begitu besar, sampai langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuatnya. Tetapi ia juga begitu kecil, hingga ia bisa tinggal di dalam hati kita. Jadi di dalam hatimu dan hatiku ada Allah yang tinggal di dalamnya Bapak Ibu. Allah yang besar itu loh, tinggal di dalam hati kita, yang terus menyertai kita. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Itu lagu itu Sinyo waktu masih usia sekitar hampir 2 tahun nyanyiin lagu itu sama Noni berdua. Lucu banget, nanti saya share di grup jemaat. Ketika saya pun merasa sedih, takut, saya ingat ada Tuhan yang begitu besar itu loh, yang tinggal di dalam hatiku. Yang kecil ini, yang busuk ini, yang bobrok, yang penuh dengan dosa, yang najis, yang hina. Dia mau tinggal di situ. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mungkin berkata di dalam hati kita, Tuhan, saya sudah bebas. Saya sudah melakukan terobosan. Kalau murid Yesus selama 3 tahun bersama Tuhan Yesus masih terjebak di dalam penjara diri sendiri, kemungkinan besar kita ada di penjara yang sama, Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan yang penting adalah karir, yang penting adalah masa depanku, masa depan keluargaku, yang penting adalah nama baikku, reputasiku, kesehatanku, dan seterusnya. Segala sesuatu yang kita anggap lebih penting dari Tuhan, dan kita mengejarnya senantiasa secara luar biasa, dibandingkan kita mengejar Kristus. Itu tandanya kita masih dikuasai oleh cinta terhadap
diri sendiri. Mungkin itu uang, mungkin itu posisi, popularitas, atau apapun itu. Dan seringkali Bapak Ibu, relasi kita dengan Kristus hanyalah dia itu sangat useful, sangat berguna buat saya. Dia seperti jongos ilahi. Jongos tahu ya Bapak Ibu? Apa? Lebih rendah dari pembantu ya. Tuhan, pokoknya aku akan melayani Engkau. Tapi apapun yang aku mau Tuhan berikan. Kalau enggak aku marah. Kalau enggak aku akan kurangi persembahan. Kalau enggak aku akan pindah gereja. Aku akan kurangi pelayanan. Aku akan berhenti tidak bergereja. Terkadang itu kita lakukan di dalam hidup kita. Sebuah relasi transaksional. Tuhan kasih apa, aku berikan apa. Aku berikan apa, Tuhan harusnya berikan apa. Tapi kita lupa bahwa semuanya anugerah itu, bahkan dirinya sendiri pun sudah diberikan kepada kita. Pantaskah kita masih bertanya dan hitung-hitungan sama Tuhan? Apa yang kita mau berikan kepada Dia? Bapak Ibu, kita memiliki yang namanya natur yang berorientasi pada diri sendiri. Kalau boleh saya katakan, penjara diri sendiri yang menghalangi kita untuk melakukan sebuah terobosan. Kita ini masih memiliki kecenderungan self-oriented, natur yang berorientasi kepada diri kita sendiri. Inilah, sekaranglah waktunya kita melakukan sebuah terobosan. Terobosan yang harus dimulai, kita keluar dari diri kita sendiri. Dari self-oriented menjadi God-oriented dan other-oriented. Di gereja inilah tempat kita belajar bersama-sama untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar telah terlepas dari self-oriented atau natur yang mementingkan diri kita sendiri. Selalu saya katakan, terobosan dimulai dengan seruan dari hati terdalam, Tuhan, ubahlah aku dan bersiaplah. Kita tundukkan kepala hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu boleh katakan di dalam doa pribadi, Tuhan, ubahlah aku jadi pribadi yang mengutamakan Tuhan, tidak mementingkan diri sendiri. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, kami terus berproses di dalam pergumulan iman kami kepada Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Sekiranya Tuhan yang memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga benar-benar Allah Roh Kudus itu yang ada di dalam hati setiap kami terus menggelisahkan hidup kami untuk kami benar-benar hidup bagi Kristus dan mati bagi diri kami sendiri. Terima kasih, Engkau Allah yang sungguh baik. Tolong setiap kami Tuhan, ketika kami merasa lelah dan capek dengan segala aktivitas kami, dan kami lupa berdoa, Tuhan ingatkan kami
dan kami akan melakukannya. Ketika kami merasa masalah itu begitu berat dalam hidup kami, dan seolah-olah pikiran kami tidak bisa mencerna apapun karena kami merasa takut. Kami merasa gelisah, Tuhan. Ingatkan kami untuk membaca firman-Mu yang ada di dalam Alkitab. Karena sesungguhnya itulah yang menguatkan hidup kami. Yang memampukan kami untuk terus memiliki hikmat, mengambil keputusan dan berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Karena apapun yang kami lakukan, yang kami katakan, itu dilihat oleh anak-anak kami, generasi penerus kami yang akan melanjutkan ke depan kehidupan iman kami yang dinyatakan di tengah dunia. Kiranya Tuhan yang terus menopang, menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.